Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di channel ini Pertanian Makmur. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semua hidup berbahagia dan semoga makmur petani Indonesia. Nah, sebelum kita melanjutkan, saya menyampaikan disclaimer terlebih dahulu ya. Saya menyampaikan disclaimer bahwa saya itu bukan ahli pertanian, saya bukan ahli ya, dan saya bukan seorang peneliti pertanian. Tetapi saya ini adalah seorang petani dan video-video yang saya bagikan itu adalah sesuai dengan pengalaman saya ya teman-teman. Sesuai dengan pengalaman saya dan pengetahuan yang saya miliki. Nah demikian, jadi itu disclaimer saya. Jadi ini adalah pengalaman dan pengetahuan saya yang saya bagikan di sini. Tentunya tujuannya untuk saling berbagi. Hanya itu aja sebenarnya. Jadi tidak ada tujuan lain. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung ya, saya mohon partisipasinya. Silahkan bersedekah terlebih dahulu ya di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, dan subscribe-nya gratis teman-teman ya. Jadi kita saling berbagi, kita ngobrol di sini, saling bertukar pikiran. Dan kita lanjutkan ya. Jadi ada salah satu komentar di video saya yang mengatakan bahwa bapaknya atau beliau pada saat umur padi sudah bunting, bahkan sudah gini, dia masih menebar pupuk putih urea ya. Kalau tidak salah seperti itu ya, mohon maaf ya kalau saya salah. Ada di komentarnya. Tapi kalau menurut saya itu adalah keliru ya teman-teman. Keliru kalau menurut saya. Kenapa saya katakan keliru? Mari kita bahas ya. Jadi kita sepakati dulu bahwa untuk tanaman padi itu ada dua fase, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Jadi fase vegetatif itu padi umur 0 sampai dengan 40 hari. Nah kurang lebihnya kalau padi itu kan biasanya umurnya berbeda-beda, kita ambil tengahnya saja. 0 sampai 40 hari itu adalah masa vegetatif. Sedangkan padi umur 40 hari ke atas sampai dengan panen itu adalah generatif. Artinya dia sudah menghasilkan, berregenerasi gitu, artinya dia sudah menghasilkan. Nah demikian teman-teman, jadi itu kita sepakati dulu. Sama dengan halnya kita manusia, ada masa kecil, ada masa remaja, dan ada masa dewasa. Jadi masa kecil dan remaja itu kita masukkan dalam fase vegetatif. Nah demikian, jadi kalau pada masa vegetatif itu yang dibutuhkan, jadi kita tidak membahas bahasa Latin ya, bahasa kimia. Jadi pupuk yang ada yang kita bahas. Jadi yang untuk masa vegetatif itu yang dibutuhkan adalah untuk mempercepat padi itu merangsang untuk pertumbuhannya dan untuk padi itu cepat beranak. Nah itu yang sebenarnya tujuannya. Makanya di sana yang dibutuhkan adalah pupuk urea dan sejenisnya. Nah, jadi di sana yang dibutuhkan adalah pupuk urea dan sejenisnya. Sedangkan pupuk NPK itu sebenarnya menurut saya itu belum dibutuhkan, karena kalau kita melihat dari kandungan daripada NPK itu cocoknya untuk masa generatif. Tapi kalau untuk pembentukan anakan padi, untuk pertumbuhannya supaya cepat, untuk subur, itu urea yang paling tepat, paling cocok kalau kita melihat dari komposisinya. Dan sekali lagi saya tidak membahas tentang bahasa-bahasa Latinnya itu, kandungannya saya juga ribet bacanya, tapi tujuannya seperti itu. Nah kalau kita memupuk sampai dengan umur padi itu 40 sampai dengan 50, andaikan bahkan sampai 60 hari setelah tanam itu sangat berisiko sekali teman-teman. Kenapa? Karena padi di saat itu adalah fase generatif. Dia sudah mempersiapkan diri untuk beregenerasi, untuk menghasilkan buah. Nah demikian, dia persiapan untuk buntingnya, untuk bisa menghasilkan buah. Nah kalau kita tabur lagi pupuk urea, jadi padi itu dirangsang lagi dia. Jadi begitu teman-teman ya. Logikanya begitu, padi itu dirangsang lagi dengan bahan-bahan aktif yang ada pada pupuk urea itu. Padi itu dirangsang lagi untuk beranak dia, sehingga proses generatifnya itu tidak sempurna.
tidak pas dia dan demikian. Jadi dia padinya bunting, habis itu dirangsang lagi dia supaya tinggi, supaya besar, supaya subur, lebih gemuk gitu ya. Nah, modelnya seperti itu. Kemudian dirangsang lagi dia supaya memiliki anakan lagi. Jadi untuk pertumbuhan padi itu jadinya terhambat dia. Logikanya seperti itu. Kita berpikir secara logika. Nah, sedangkan pada saat padi fase generatif itu, yang dibutuhkan itu adalah NPK. Jadi unsur-unsur kandungan yang ada dalam NPK itu dan sejenisnya ya, itu yang dibutuhkan. Sama dengan kalau anak-anak, kalau seperti manusia, anak-anak remaja yang dibutuhkan apa? Nah, makanan yang ini. Dan kebutuhan itu tidak sama dengan pada saat orang itu dewasa. Tidak jauh berbeda dengan padi. Logikanya ke sana. Jadi kalau kita menabur lagi pupuk urea pada saat padi di atas umur 40 hari, 50 hari, 60 hari, bahkan lebih, itu akan mengganggu daripada pertumbuhan padi, mengganggu daripada masa generatif daripada padi itu. Jadi mengganggu dia prosesnya itu. Seharusnya nutrisi itu dia fokus untuk pembuahan. Jadi dia itu, padi itu dirangsang lagi untuk beranak dia, dirangsang lagi untuk tumbuh lebih tinggi, itu maksudnya. Nah, di samping itu juga semeton ya, kalau umur padi sudah di atas 40 hari itu, rumpunnya itu ya semeton, rumpunnya itu, ini tabelanya, rumpunnya itu sudah banyak sekali, rumpunnya sudah banyak. Dan kalau kita tabur urea, apalagi tidak ada air di bawahnya, itu akan bersiko terhadap tanaman padi karena panas itu urea, panas. Dia terjebak, dia tuh pupuknya di dalam rumpun padi ini, itu berisiko bahkan nanti bisa mengurangi panen. Kenapa? Karena padi yang sudah mau bunting kena urea, dia panas sedikit, terbakar. Jadi untuk proses generatifnya itu akan terhambat. Itu tujuannya sebenarnya. Kalau saya logika ke sana, makanya saya kemarin maaf ya, saya agak mampet ini, maklum sudah tua hidung saya. Makanya saya dalam komentar kemarin saya sampaikan, kalau itu saya jelaskan di tulisan, lama sekali, panjang sekali, saya pikir nanti saya buatin video aja, saya pikir begitu. Nah, ini janji saya dan saya sudah buatin videonya sekarang, semoga ada gunanya. Jadi itu tujuannya. Jadi fase generatif itu jangan kita tabur lagi urea. Yang kita tabur itu NPK sebanyak-banyaknya, tidak masalah. Dan padi tidak akan dia kuning. Kalau kita tabur NPK tidak kuning padinya kok. Percaya saja. Setelah padi umur 40 hari itu, menurut saya dan saya sarankan jangan tabur urea lagi. Tabur NPK. Mau banyak sebanyak-banyak tidak ada masalah untuk padi, bahkan bagus lagi. Nanti buahnya akan lebih padat dan lebih berat dia. Nah, demikian. Jadi semeton, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi risikonya akan tinggi. Di samping itu kita buang-buang anggaran. Seharusnya kita tidak pupuk urea lagi, kita pakai urea itu buang-buang duit. Sama halnya logikanya pupuk itu tidak dibutuhkan lagi pada saat masa generatif. Jadi risikonya akan lebih buruk daripada kita tidak pupuk. Biarkan saja padinya umpamanya dia kelihatan kuning atau kurus, tidak usah kita lagi pupuk dengan urea supaya tidak ada rangsangan lagi untuk beranak dan untuk pertumbuhan padi. Kita pupuk saja pakai NPK, mau kok hijau padinya. Buktinya saya ini tidak pernah pupuk lagi di atas umur 40 hari untuk ureanya. Saya pakai NPK aja. Kalau mau lebih subur lebih banyak. Nah, demikian. Jadi seperti itu sebetulnya, sesuai dengan keadaan tanah kita. Dan untuk berikutnya mungkin nanti saya sampaikan sesuai dengan pengetahuan saya dan pengalaman saya, apa itu pemupukan berimbang seperti apa. Karena kemarin itu adalah pengalaman saya yang saya bagikan. Nanti saya akan bagikan logikanya ya. Kita berpikir logika di sini. Kita berpikir secara logika, akal sehat, bukan kita pragmatis, tidak. Nah, demikian. Jadi demikian semeton. Jadi kurang lebih atas penjelasan saya. Mohon maaf. Jadi itu adalah pengetahuan saya, pengalaman saya dan logika saya berpikir. Sehingga mudah-mudahan kita bisa saling berbagi pengetahuan dan kita bisa meningkatkan hasil untuk kedepannya lebih baik. Nah, demikian. Semoga sehat selalu. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga makmur petani Indonesia ya. Salam.